atasnya. Nah, di sini root, yaitu di sini bagian mendefinisikan eh, variabel warna agar mudah dipakai di seluruh CSS. Contoh primary adalah warna biru utama. Sini. Kemudian body. Nah, di sini mengatur tampilan dasar halaman, yaitu yang pertama font yang digunakan, kemudian background gradient ungu biru, kemudian menghapus margin bawaan, kemudian memberi padding 20 px, kemudian tinggi minimal layar penuh, kemudian warna teks default abu tua. Nah, kemudian di sini untuk kontainer, nah yaitu mengatur kotak utama. Di sini lebar maksimalnya 900 px, kemudian diposisikan ke tengah, kemudian backgroundnya putih, kemudian eh, border radiusnya 16 px, sudut membulat, kemudian bayangan lembut, kemudian konten tidak keluar dari batas. Nah, kemudian di sini header, di sini mengatur untuk bagian kepala halaman, yaitu background biru utama, kemudian teks putih, kemudian tengah semua teks, dan judul besar dan rapi, kemudian paragraf di bawah judul dibuat sedikit transparan. Sini untuk konten, di sini bagian isi utama diberi ruang atau bantalan 30 px agar tidak terlalu cepat. Kemudian di sini input group. Nah, input group di sini mengatur baris input jarak atas bawah 20 px menggunakan flexbox. Kemudian jarak antar elemen 15 px. Kemudian bisa melipat jika layar kecil. Kemudian semua item disejajarkan rapi. Nah, masuk di label. Nah, di sini label yaitu dibuat sedikit tebal dan memiliki lebar minimum agar sejajar. Di sini untuk saya mengatur font weight-nya 600, min width-nya 180 px. Nah, kemudian input select button. Nah, untuk input select button di sini eh, untuk semua form yaitu padding nyaman, kemudian sudut membulat, kemudian border tipis abu, kemudian teks ukuran normal. Di sini saya sudah mengatur padding border, radius border, kemudian font size-nya. Nah, masuk di button. Di sini background-nya var, primary, color-nya white, border none, cursor pointer, font weight-nya bold, transition-nya 0,3. Jadi di sini mengatur tombol yaitu background biru, kemudian teks putih, kemudian memberi efek hover lebih gelap, kemudian transisinya animasi halus. Nah, kemudian di sini lanjut pada BTN sukses. Nah, BTN sukses di sini tombol dengan warna hijau, sukses dan efek hover. Nah, masuk pada tabel. Nah, di sini width-nya 100%, border collapse-nya saya pakai collapse, margin-nya 20 px, kemudian box shadow 0 px, 15 px. Jadi di sini mengatur tabel lebar penuh, border digabung rapi, kemudian jarak atas bawah, kemudian bayangan ringan. Nah, untuk di sini TH, di sini header table dibuat. Backgroundnya var, colornya putih, paddingnya 15 px, text align center. Jadi di sini dibuat biru, teks putih, kemudian di tengah lebih tebal dan rapi. Kemudian TD. Nah, di sini TD isi tabel. Jadi set tabel ke tengah, ada garis tipis bawah, kemudian padding agar tidak dempet paddingnya. Sudah saya atur padding 12 px, text align center, border bottom 1 px solid. Nah, lanjut pada TD input select.
Nah, di sini TD input select di sini yaitu agar input dalam width-nya 100, max width-nya 100 px juga. Jadi di sini agar input dalam tabel ukurannya seragam dan tidak melebar. Kemudian result. Nah, di sini yaitu kotak hasil perhitungan yang tadi yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi background-nya biru sangat muda, kemudian sudut membulat, kemudian border kiri tebal warna biru, kemudian tampak seperti card info. Nah, kemudian di sini rank min 1, ini artinya yaitu untuk menandai peringkat terbaik, yaitu background kuning muda, kemudian teks ditebalkan. Nah, yang terakhir adalah footer, yaitu teks align-nya center, padding-nya 20 px, background-nya hitam, color-nya putih. Nah, jadi di sini bagian bawah halaman. Jadi latar abu gelap, teks abu terang, kemudian setengah semua teks, ukuran sedikit kecil. Nah, jadi sekian video tentang penjelasan CSS dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di lain video. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Nathanael Tendean dengan NIM 2302478, dan pada saat ini saya akan melanjutkan coding yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Excel, dan saya akan kembali menjelaskan coding sisa dari yang sudah Excel videokan tadi. Selanjutnya kita masuk dalam style. Pada bagian style ini head dan body, dan div class container, dan ada juga header, method, wake product atau WP, dan P kalkulator sederhana untuk pengambilan keputusan multi kriteria P header. Dalam coding atau script pada bagian ini itu adalah struktur dasar halamannya, yang dimana semua isi aplikasi itu berada di dalam div class container ini agar tampil rapi di tengah dan mengikuti desain CSS. Dan pada bagian header yang di sini bagian header ini, header menampilkan judul aplikasi dan deskripsi singkat tentang fungsi sistem, yaitu aplikasi perhitungan metode WP. Lalu selanjutnya kita masuk dalam div class dan kontennya sampai di div sini. Itu untuk input jumlah alternatif atau kriteria, dan kriteria di bagian ini user mengisi jumlah alternatif, contoh mobil A, B, C. User mengisi jumlah kriteria harga, kualitas, kenyamanan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tombol buat tabel memanggil fungsi generate table untuk membuat tabel input otomatis. Lalu selanjutnya dalam script nomor 113 ini, div ID, table container, style, dan seterusnya sampai di script 122 ini menjelaskan tentang user menekan buat table. Bagian ini akan muncul dan menampilkan sebuah table untuk mengisi nilai tiap alternatif, yang dimana pada tiap kriterianya. Tombol hitung ranking WP yang memanggil fungsi hitung WP untuk melakukan perhitungan wake product. Lalu selanjutnya bagian hasil perhitungannya, yaitu di dalam script 124 ini. Bagian ini juga tersembunyi dulu, akan muncul setelah fungsi hitung WP dijalankan, menampilkan hasilnya, hasil ranking alternatif berdasarkan metode wake product. Lalu selanjutnya dalam script 127 sampai script 129 itu berisi identitas kelompok
atau kelompok kami, yaitu kelompok 6. Dan saya menyimpulkan di sini kode tersebut adalah tampilan awal aplikasi perhitungan web product berbasis web. Fungsinya, user mengisi jumlah alternatif dan kriteria. Dan kedua, sistem membuat tabel input otomatis. Yang ketiga, user mengisi nilai tersendiri. Dan yang keempat, sistem menghitung ranking memakai fungsi JavaScript yang belum terlihat di potongan ini. Dan yang kelima, hasilnya ditampilkan secara rapi. Dan itu saya penjelasan dari saya tentang coding yang sudah saya jelaskan ini. Dan selanjutnya codingnya akan dijalankan oleh teman saya Joshua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Dame dari 5T3 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi kami yaitu kalkulator weighted product. Dan di sini terima kasih juga untuk kedua teman saya yang telah menjelaskan bagian HTML dan CSS-nya. Dan selanjutnya bagian saya adalah untuk menjelaskan bagian JavaScript atau otak dari aplikasi ini. Nah, di sini kita akan mulai. Dan pertama-tama kita akan mulai dari fungsi generate table. Dan pada bagian ini ada 4 variabel yang dideklarasikan di sini. 4 variabel dideklarasikan, dan untuk 2 variabel pertama di sini adalah untuk memastikan table yang kita buat akan menyesuaikan dengan jumlah alternatif dan kriteria dipilih pengguna. Nah, setelah itu di sini pada bagian reset kita akan memilih elemen thread dan antibody dari table lalu mengosongkannya terlebih dahulu. Nah, apa tujuannya? Di sini agar tabel selalu di-refresh setiap kali pengguna berubah jumlah atau kriteria, jumlah alternatif atau kriteria. Dan setelah itu kita lanjut lagi pada bagian header kriteria di sini. Kode ini penting karena berfungsi sebagai template otomatis, sehingga pengguna tidak perlu mengisi semuanya dari nol lagi. Dan selanjutnya di sini kita masuk pada bagian buat header table secara dinamis. Nah, untuk setiap kriteria kita buat elemen th atau dalam kurung table yang di dalamnya berisi nama kriteria, input bobot, dan pilihan tipe benefit atau cost. Lalu kita beralih ke bagian alternatif. Di sini seperti yang dilihat juga ada 2 variabel yang dideklarasikan, dan di sini ada 3 alternatif bawaan, yaitu token, trans, dan bintang, lengkap dengan contoh nilai dari masing-masingnya, yaitu di variabel kedua yang dideklarasikan untuk nilainya. Nah, selanjutnya di sini pada bagian dalam kode ini, untuk setiap alternatif kita buat 1 baris baru dalam table, yang mana untuk menampilkan nama alternatif dan input nilai dari tiap kriterianya. Dan setelah tabel berhasil dibuat, tabel akan ditampilkan ke layar. Nah, sekarang di sini kita akan masuk ke fungsi kedua, yaitu menghitung WP atau weight product, yang bertugas menghitung perang peringkat menggunakan metode weighted product. Dan pertama-tama program mengambil semua bobot, tipe kriteria, dan nilai-nilai alternatif dari tabel pada bagian codingan ini. Dan di sini juga ada lagi pendeklarasian 3 tabel yang dideklarasi, yaitu weight, types, dan value. Dan kemudian nama alternatifnya juga diambil pada bagian di sini juga ada variabel yang dideklarasikan, yaitu token, trans, dan bintang untuk nama alternatifnya diambil. Nah, sebelum melakukan perhitungan, program memvalidasi terlebih dahulu total bobot. Jika jumlah bobot tidak mendekati angka 1,
maka perhitungan akan dihentikan. Dan logika tersebut ada di bagian codingan, line codingan ini, yang mana total bobot harus lebih dari satu untuk logikanya. Dan selanjutnya kita menghitung vektor S, yaitu hasil dari perkalian semua nilai alternatif yang dipangkatkan oleh bobot dikali tipe kriteria. Dan untuk fungsinya di sini ada berada pada bagian ini untuk menghitung vektor S di bagian piringan ini untuk perhitungannya. Dan setelah hasil dari keseluruhan vektor S kemudian dijumlahkan, dan di sini kita akan hitung vektor V, yaitu nilai akhir dari weighted product. Dan untuk perhitungannya juga di bagian ini untuk nama dari variabelnya juga adalah V yang disesuaikan. Dan setelah dapat nilai V, program menyusun peringkat dengan menggunakan alternatif dari nilai tertinggi ke terendah. Nah, dan untuk bagian itu ada di sini untuk logikanya sort, dan akhirnya program menampilkan hasil ranking ke layar dalam bentuk table. Dan untuk penampilan hasil akhirnya berada di sini. Nah, program juga otomatis meng-scroll ke bagian hasil untuk memudahkan pengguna melihat outputnya. Jadi secara keseluruhan, dua fungsi ini bekerja untuk membuat tabel input secara otomatis, menerima data dari pengguna, dan menghitung hasil weighted product, dan menampilkan ranking akhir dari alternatif yang dinilai. Dengan demikian, pengguna dapat langsung melihat alternatif yang memiliki nilai V tertinggi dan menjadi pilihan terbaik. Dan setelah ini kita akan lanjut pada bagian penggunaan aplikasinya di sini. Nah, sekarang untuk demo cara pakai aplikasinya, pertama kita buka aplikasinya melalui dokumen. Dan di sini karena ini hanya berbentuk HTML, maka tidak perlu database, hanya perlu dibuka saja, langsung membuka aplikasinya yang ada. Dan setelah itu di sini mungkin untuk jumlah alternatif dan kriteria akan kita biarkan menggunakan default. Dan setelah itu di sini akan menampilkan di bagian kolom atas ini ada nama kriteria dan bobot dan seterusnya sesuai dengan tabel yang ada. Nah, kemudian setelah hasilnya timbul di sini, kita akan menghitung ranking WP-nya, dan di sini menampilkan hasil ranking dari ketiga alternatif yang ada, hasil ranking weighted product. Dan sekian dari saya untuk penjelasan program kami. Terima kasih.